Mana dia setiap hari 5 kali mandi di sungai tersebut. Apakah tersisa kotoran pada badannya? Juga orang yang istiqomah 5 waktu saja itu sudah Masya Allah, sudah melebur dosa-dosa antara waktu ke waktu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat yang lain, kemudian puasa Ramadan ke Ramadan yang akan datang, itu sebagai pelebur dosa antara keduanya. Subuh ke duhur, duhur ke asar, ini pelebur dosa salat tersebut dengan syarat idza jtunibatil kabair, jika dosa besar ditinggalkan. Yang dimaksud adalah salat tersebut melebur dosa-dosa kecil. Bahkan untuk setingkat orang-orang soleh, salat ini bukan sebagai paksaan, tapi sudah sebagai kebutuhan. Bahkan Sayyidus Sholihin, pimpinan orang-orang soleh Nabi Muhammad SAW, menjadikan sholat sebagai hiburan, sehingga beliau dalam sabdanya bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan kesenanganku di dunia ini adalah sholat. Sampai-sampai ketika beliau nyuruh Bilal untuk adzan, beliau seringkali mengatakan, arihna ya Bilal, hibur kami wahai Bilal, hibur kami dengan adzan, karena ini waktu hiburan. Sholat ini waktu hiburan. Dan jelas ini untuk orang-orang yang khusyuk. Disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian dalam hajat-hajat kalian, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar ini maksudnya adalah ibadah hati. Pas kita ada hajat atau kita ada sesuatu musibah, maka langsung hati disetel ke sabar. Kemudian gerakan jasmani apa? Sholat. Sebelum kita lapor sana, lapor sini, lapor kepada yang menurunkan musibah, karena solusi ada padanya. Lapor kepada yang menurunkan musibah, karena solusi hanya ada pada yang menurunkan musibah. Siapa itu? Allah Ta'ala. Ya, apa cara lapornya? Ambil air wudhu dan sholat. Fa innaha lakabiratun, sungguh sholat itu sangat berat. Illa alal khosyiin, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa khusyuk. Maka kalau orang sudah terbiasa khusyuk, ketika dia mendapatkan musibah atau punya hajat genting, maka dia merasa nikmat ketika melaporkan musibah itu kepada yang pemberi musibah, karena satu-satunya jalan keluar ada padanya. Semana seseorang ketika punya masalah banyak, maka dia ingin curhat. Curhat jangan ke manusia, tapi curhat kepada Allah, karena pada Allah lah setiap solusi. Justru kalau curhat kepada manusia, sekali dua kali dia dengar, kalau sering bosan juga. Tapi kalau pada Allah, justru Allah membuka. Bahkan dengan hal tersebut, tanda butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar lil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai kepada lanjutan bab takbiratul ihram, yaitu sampai ucapan wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya la yasihhu takbir, tidak sah takbir itu, wala ghairuhu minal adhkar, dan juga tidak sah zikir-zikir yang lain, bacaan-bacaan selain takbir,
dalam sholat hatta yatalaffadz bilisani, sampai dia mengucapkan dengan lisannya, bihaitsu, sekiranya yusmi' nafsah, memperdengarkan kepada dirinya sendiri, idza lam yakun laha 'arid, kalau tidak ada penghalang akan hal tersebut. Maksudnya adalah semua rukun qauli, rukun bacaan yang ada 5, yaitu takbir ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, dan terakhir salam. Itu semua wajib diucapkan sekiranya telinga dengar, tapi dalam keadaan gak ada penghalang, yaitu apa? Telinga normal, tidak ada suara lain. Kalau kipas yang keras itu suara, motor seliweran itu suara. Biasanya orang kalau dia bangun malam jam 3, jam setengah 4, belum ada qiraat di masjid, belum ada apa, itu membaca pelan jelas betul di telinga. Nah, itu sudah volume seperti itu sudah cukup. Walaupun nanti Anda sholat di musola ketika rame, nggak sampai dengar, nggak masalah, karena ada gangguan. Dan jangan Anda tambah keraskan, Ustaz nggak dengar saya mau keraskan biar saya nggak perlu. Kenapa? Karena volume yang wajib ketika Anda di tengah malam itu, ya. Sehingga kalau orang sholat di kapal, jelas walaupun dia teriak nggak dengar di kapal, sehingga nggak perlu, ya. Maka disebutkan kalau memang dianjurkan bacaan sir, maka makruh jahr. Jika dianjurkan bacaan sir, makruh jahr. Seperti bacaan makmum, itu secara mutlak sir semua. Kalau sholat sendirian, selain maghrib yang 1-2, isya 1-2, dan subuh, itu semuanya sir. Walaupun sendirian, itu kalau maghrib, isya atau subuh sunnah jahr, walaupun sendirian. Tapi jahrnya yaitu melebihi dari batas sir. Misalnya sir sekian, volumenya sekian, tambahi biar jadi jahr. Itu kalau sendirian. Kalau menjadi imam, sekiranya sampai suara kita kepada makmum. Sekiranya sampai suara kepada makmum. Ini untuk masalah dzikir, bacaan dalam sholat. Tapi kalau baca di hati atau cuman komat kamit tapi nggak ada suara yang keluar, hukumnya tidak sah. Mau itu bacaan wajib atau bacaan sunnah, karena semua bacaan dalam sholat itu harus keluar lafaz. Sebagian orang salah mengartikan sir, ya, yakrot sirron, membaca sir, dikira sir ini hati. Memang dalam kamus sir itu ada 2 makna. Ada makna pelan atau sembunyi-sembunyi, kayak sodakoh sir, sembunyi-sembunyi. Bacaan sir, bacaan pelan. Sir juga artinya hati, fisirihi, di hatinya ada. Tapi kalau disandarkan kepada bacaan, itu bukan bacaan hati namanya, tapi baca pelan. Tetap keluar suara, tapi minimal telinga sendiri dengar. Ya. Kalau membaca dalam hati, itu bahasa Arabnya itu yaqra fil qalb, ya. Atau yumirru fil qalb, itu. Ya, tapi yaqra fisir, semua ahli bahasa mengatakan itu baca pelan, bukan di hati. Sebab kalau bacaan disahkan dalam hati, contoh Fatihah di hati, takbir di hati, tahiyat di hati, kalau disahkan, maka Anda ngobrol di hati membatalkan sholat. Berapa sering kita ini ngobrol di hati, ya, sholat, lihat sajadah bentuk Ka'bah, kapan saya bisa umroh ke sana? Udah batal sudah. Kalau dianggap bacaan Fatihah itu cukup di hati, ngobrol di hati pasti batal. Dan berapa banyak kita? Bahkan disebutkan pernah Rasulullah SAW jika di antara sahabatnya beliau mengatakan, ayo, siapa yang bisa sholat 2 rakaat yang dia tidak berbincang di hatinya sedikit pun,
kasih unta Rasul, tak kasih unta. Sayyidina Ali mengatakan, saya ya Rasul, ya sudah coba sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Subhanallah, artinya khusyuk, betul khusyuk. Pas tahiyat, ini terakhir nih dapat unta saya di hatinya. Lah, baru ya Allah ini ngobrol dalam hati ini nggak jadi dapat akhirnya. Karena memang sulit ya. Justru itu tanda setan ada. Bahkan ketika orang ditanya, ada seorang pakar ditanya kapan manusia itu pikirannya ini sangat tepat, banyak betul pikiran, kapan? Waktu sholat. Silakan dia. Bahkan Imam Abu Hanifah ketika ditanya oleh seorang, ya Imam, saya ini kehilangan barang. Ini datang ke ulama tanya barang hilang. Kalau ke polisi masuk akal. Kalau ke ulama itu tanya ilmu, minta doa, amalan apa. Ini tanya barang hilang. Barang hilang ini apa? Saya lapor barang hilang ya Syekh. Bingung ini kayak apa? Lapor barang hilang ke saya. Ya sudah, engkau sholat saja. Engkau sholat, ambil untuk sholat. Pas sholat itu langsung ingat ya. Langsung ingat. Lapor ke saya baginya. Alhamdulillah Syekh sudah ketemu. Akhirnya saya sholat itu langsung mikir, gimana terakhir saya naruh? Kebuka semua itu. Itulah tanda setan ada katanya. Beliau itu tanda setan ada. Karena setan nggak ridho engkau khusyuk. Setan tidak ridho engkau khusyuk dalam sholat. Ya, karena khusyuk ini makom tinggi. Sampai-sampai Allah mensifati orang-orang beriman yang beruntung. Itu pertama kali sifatnya adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Yang seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sifat pertama, yang mereka ini khusyuk dalam sholatnya. Bukan yang sering sholat, yang khusyuk dalam sholatnya. Karena berat. Ya. Pernah salah seorang ulama ditanya, minimal khusyuk ini apa? Minimal khusyuk itu kayak apa? Gampang, apa? Engkau mengetahui makna yang engkau baca. Berapa banyak dari kita belum ngerti mana iftitah sampai sekarang. Bahkan mana Fatihah aja belum paham kita. Bagaimana bisa khusyuk? Ini repot. Jadi pas kita baca itu minimal diartikan, ya ngerti ya? Itu minimal sudah. Kalau mau lengkap, ya itu menghadirkan hati. Seakan kita ini berada di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan anta'budallah karena kata roh. Itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sehingga gak berani noleh kemana-mana. Sama seperti kita depan guru atau depan presiden, tunduk terus. Gak berani noleh-noleh, gak berani. Tapi yang dimaksud bukan noleh muka, noleh ini. Ya. Pas takbir khusyuk. Soli saya niat sholat fardu maghrib khusyuk karena wajib niat. Akbar, pas akbar langsung sinetron yang tadi masih ingat sinetron. Ya. Tadi baru buka HP wisnya gini. Dengar suara motor, itu motor siapa? Itu kayaknya ini dari motornya ini. Ngelamun sudah. Belum lihat merek sarung depannya. Ini belum punya saya seperti ini. Ini merek ini saya belum punya. Ini saya sudah punya. Terus sampai salam kayak gitu. Salam baru sadar, oh iya ini sholat. Assalamualaikum. Baru ngerti kalau dalam sholat itu salam. Masya Allah. Jadi seperti ini sulit kita mengandalkan sholat sebagai jaminan kita surga sulit. Dan itulah para ulama, kalau kita mau memeriksa amal kita, maka tidak ada yang bisa diandalkan untuk menghadap kepada Allah. Kita sholat ini untuk biar gak dosa. Biar gak dosa, karena kewajiban ya sudah, biar gak dosa aja. Urusan ngitung pahala, jangan terburu-buru nuri pahala. Kadang-kadang gak sesuai fikih kita yang sholatnya, fikihnya aja gak beres, berarti wajib ngulang ya. Ini sudah beres fikih, tapi gak khusyuk tadi sulit. Ini baru khusyuk, belum ikhlasnya, belum pakaian ini ada gak yang syubhat atau yang haram. Padahal disebutkan dalam suatu hadis, man shalla fi thawbin bi asyrati darahim. Barang siapa yang sholat memakai pakaian harganya 10 dirham.
tis'ah halal, 9 dirham halal murni. Tapi wa dirhamun min haram, 1 dirham aja dari haram. Apa imbasnya? Lam yaqbalillahu sholatah, Allah tidak nerima sholatnya. Madam yusolli, selama dia selalu pakai pakaian itu gak diterima. Maksudnya apa? Gak ada pahala, 0 pahalanya. Saya baca Fatihah walaupun, saya yakini walaupun gak diterima pahalanya. Tapi apakah wajib qadha? Tidak wajib. Karena fikih tidak ngurus urusan itu. Fikih yang dibahas, yang penting syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, sah. Tidak ngurus mau sarungnya hasil dari ini, tidak ngurus. Yang penting bersih, suci, ya sudah sah. Fikih. Tapi tasawuf lain, tasawuf lebih detail bahasnya, lebih detail. Nah, ini kita ambil hadat ini 10% haram itu tidak diterima. Ya apa kalau 100% haram semua? Dan ini pakaian, kapanpun kita mau ganti, saya mau tobat, saya mau cari yang biasa aja, yang penting halal, dia bisa. Nah kalau sudah jadi daging yang repot, jadi daging mau diganti yang mana, daging yang haram yang repot. Nah, sehingga orang yang ada makanan nggak perhatian, dia mau hal haram diembat aja, yang seperti ini sulit keterima sholatnya, ya, sulit terima sholatnya. Nah, sehingga Imam Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan, usahakan perhatianmu itu pada diterimanya amal daripada memperbanyak amal. Orang dulu itu perhatiannya nggak banyak-banyakan amal, walaupun mereka banyak amalnya, tapi intinya mereka itu ya apa, ini amal berkualitas, bukan kuantitas saja, tapi kualitas. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, rok'atani min qalbin zahid, 2 rakaat dari orang yang hatinya zuhud, itu khairun, lebih baik, min ibadatis saqalain, daripada ibadahnya seluruh jin dan manusia. 2 rakaat saja, tapi dari hati yang zuhud, ini repot. Ya, berarti yang menjadikan kualitas ini macam-macam. Nah kita ya sampai akhir hayat yang perhatikan itu aja, saudara. Tingkatkan, bukan hanya dalam hal banyak-banyak rakaat, tidak, tapi dalam hal kualitas sholat kita ini. Sehingga sebagian dari mereka itu ada kalau sudah datang sholat nggak mau dijak ngomong, isinya biar fokus hati. Itulah mengapa ada qobliyah. Mengapa sih sunnah qobliyah itu ada? Karena kalau ada pikiran-pikiran sebelum itu biar habis di qobliyah, sehingga pas masuk di fardu Anda kosong, plong, nggak ada pikiran macam-macam. Kita nggak, dua-duanya penuh dengan pikiran, ya. Nah, semoga diterima aja sholat kita ini. Kemudian waqad qaddamna bayana hadza fil fusul allati fi al-kitab, dan keterangan tentang hal ini sudah kita terangkan di awal-awal kitab, sudah masalah wajibnya didengar oleh telinga. Fa in kana bi lisani kharsun aw aibun, tapi jika di lisannya ini ada bisu, ya, nggak bisa ngucap, ya, atau ada cacat sehingga gagap, nggak bisa ngucap apa-apa, harrakahu bi qadri ma yaqdir alaih, maka cukup dia menggerakkan semampunya dia. Orang bisu, maka cukup isyaratnya dia sudah sah takbirnya. Bisu nggak bisa takbir, tapi dia isyarat sudah cukup, ya. Watasih sholatuh, dan sah sholatnya dia. Wa alam, dan ketahuilah, annahu la yasihu takbir bil ajamiyah liman qadara alaihi bil arabiyah, bahwasanya tidak sah bertakbir dengan bahasa selain Arab. Ajam itu selain Arab, bagi orang yang mampu bahasa Arab. Kalau bisa Allahu Akbar, ya wajib membaca Allahu Akbar, ya. Walaupun istilahnya tidak ngerti makna, walaupun. Kenapa? Karena syariat itu lihat secara dohir, ya, secara dohirnya ya sudah cukup. Urusan makna ya Anda wajib belajar untuk mengetahuinya. Wa ma man la yaqdir, tapi barang siapa yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, nggak bisa bilang Allahu Akbar, nggak bisa dia, maka fayasih
wa yajibu alaihi ta'allumul arabiyyah, maka sah dia make terjemah boleh. Gak bisa dia bilang Allah, gak bisa ya. Allah ada seperti itu. Allah Pak, Allah saja bisanya. Akbar gak bisa. Ini Allah alam ya, kayak apa model lisannya. Nah, mungkin kita merasa kok bisa Ustaz, ada kayak gitu. Ya mungkin. Ini memang fikih itu membahas sesuatu yang jauh pun dibahas. Ya, umpama ada orang tidak bisa, maka dia boleh pakai terjemah. Boleh pakai terjemah. Kalau memang nggak bisa sama sekali takbirnya. Tapi wajibu alaihi ta'allumul arabiyyah. Wajib dia waktu itu belajar bahasa Arab. Karena istilahnya ini darurat, dia wajib sholat. Sementara belajar bahasa Arab ini waktunya nggak cukup Ustaz, bisa-bisa keluar untuk sholat. Ya sudah, engkau sholat takbirnya pakai bahasa Indonesia tidak apa, atau bahasa yang kau tahu apa. Cuman waktu itu langsung belajar bahasa Arab, wajib. Ya. Nah, fa in qasara fi ta'allum, tapi kalau dia nggak mau belajar, dia nggak mau belajar, sudah ngerti nggak bisa, nggak mau belajar, lam tasih sholatuh, nggak sah sholatnya. Watajib i'adatu ma sholat, maka dan wajib dia mengulang semua sholatnya fil muddah allati qassara fiha 'ani ta'allum, di waktu, di masa yang dia nggak mau belajar tadi. Ini nggak cuma urusan takbir, semua hukum agama yang wajib itu dia harus belajar. Kalau dia tidak paham, contoh nggak bisa Fatihah, wajib belajar. Tapi insya Allah jarang, rata-rata mulai kecil ini kita yang pertama kali ditalkin orang tua itu Fatihah. Guru ngaji itu pertama kali Fatihah. Nah, kalau ada orang nggak bisa Fatihah, biasanya mu'alaf. Yang seperti ini wajib belajar Fatihah, wajib. Nah, untuk sholatnya bagaimana Ustaz? Untuk sholatnya, dia tidak hafal, dia nggak bisa baca Fatihah, tidak bisa. Ya sudah, dia bisanya ayat apa dalam Al-Quran? Oh, dia cuma bisa umpama alif lam mim, alif lam mim paling gampang, alif lam mim ya sudah, baca alif lam mim sebanyak huruf Fatihah. Berapa huruf Fatihah? Huruf Fatihah ini 156 huruf. Berarti alif lam mim kalikan berapa ya ketemu 156 itu. Ya. Nah itu kalau dia bisa. Kalau nggak bisa juga, satu pun ayat nggak ngerti, ya sudah, caranya ganti takbir, ganti dzikir. Boleh subhanallah, boleh alhamdulillah, boleh la ilaha illallah, boleh Allahu akbar, boleh sebanyak apa? Sebanyak jumlah huruf Fatihah. Subhanallah sampai Fatihah itu berapa huruf, itu sudah cukup. Kalau masih tidak bisa juga, nggak bisa, dia nggak ngerti dzikir apapun, nggak paham. Ya. Jadi umpama sangat parah, ya sudah, Anda diam saja sekadar waktu yang diperlukan membaca Fatihah. Berapa detik Fatihah biasanya? Anggap 15 detik atau 10 detik. Ya sudah, Anda diam 10 detik langsung rukuk. Dan dalam hal ini, tempo seperti ini, wajib dia belajar Fatihah. Wajib dia belajar Fatihah. Nah ini. Nah, itu untuk segala hal-hal yang wajib. Wa'lam, dan ketahuilah anal madhab as-sahih al-mukhtar, bahwasanya pendapat yang sahih, yang benar, wal al-mukhtar, yang dipilih oleh para mayoritas ulama, anna takbiratul ihram la tumaddu wa la tumad, bahwasanya takbiratul ihram tidak perlu dipanjangkan. Allah, tidak perlu, ya, tidak perlu dipanjangkan. Kenapa? Dalam hukum tajwid, lafaz Allah itu 2 harokat saja. Dalam tajwid 2 harokat saja. Cuman dikarenakan niat ini wajib di hati, dan sebagian orang mungkin karena belum terbiasa, dia diurut niat itu. Saya niat sholat fardu maghrib makmuman 3 rakaat karena Allah Ta'ala, lama itu.
dicicil ya. Akhirnya Allah lama. Jadi kalau nafas putus ngulang lagi ya. Ya. Sehingga para ulama Syafi'iyah ngasih batas maksimal yaitu 13 harokat. Panjang, kalau ini panjang. Mat lazim aja cuma 6 harokat. Mat lazim ini mat paling panjang itu cuma 6 harokat. Tapi untuk takbir ini walaupun lafadznya hanya aslinya 2 harokat saja, boleh sampai 13 rakaat dibolehkan. Tapi hukumnya khilaful aula, menyalahi yang sunnah. Sunnahnya tidak perlu. Kenapa? Karena hati itu tidak perlu waktu, Pak. Hati itu sekali detik cukup. Beda dengan lisan. Lisan ini kalau bicara perlu urut. Lisan perlu urut, sehingga membutuhkan waktu dia. Tapi kalau hati, jeret langsung muncul semuanya bisa. Nawaitu usolli fardhu maghrib salat rakaat itu sedetik bisa. Kenapa? Karena hati yang menghadirkan bukan lisan. Kalau lisan perlu waktu karena dia harus urut. Tapi kalau hati tidak. Nah, jadi kita menemukan banyak guru-guru kita itu kalau salat Allahu Akbar. Nah, kalau yang orang awam, ini kapan niatnya ini? Padahal itu yang dianjurkan. Nah, kalau sudah terlalu terbiasa betul, nggak perlu lama-lama. Cuman karena sebagian guru mengajari untuk taklim, ngajari para murid, orang awam itu dipanjangkan. Untuk ngajari, niat itu di hati. Karena itulah takbirnya diperpanjang untuk ngajari yang awam. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, mereka cepat Allahu Akbar langsung. Nah, kenapa? Khawatir suudzon murid-murid. Ini kapan niatnya? Karena orang awam menilai orang lain seperti dirinya. Dianggap saya lama niatnya. Sehingga jelas ini harus lama juga. Oh enggak, beda kelas. Jadi kelasnya sudah terbiasa niat cepat ya sudah. Ya, sehingga takbirnya enggak perlu lama. Yang disunahkan seperti itu. Bal yaquluha mudrajatan musri'ah. Bahkan mengucapkan takbir ini langsung cepat, Allahu Akbar langsung. Ya, itu yang dianjurkan seperti itu. Wakila tumat, tapi ada pendapat wakila berarti pendapat kedua. Ya, tumat dipanjangkan. Ada yang lain dipanjangkan. Wasshawab al-awwal, yang benar yang pertama itu tidak dipanjangkan. Wa amma baki takbirat, adapun takbir yang lain, takbir intiqal, takbir yang sunnah, mau ruku, mau sujud, dari sujud, ya, mau tahiyat akhir. Nah, ini madhab yang sahih, madhab yang benar, yang dipilih istihbabu maddiha, sunnah dipanjangkan. Kenapa? Karena memang untuk nyampe ke rukun selanjutnya, ila an yasil ila ruknil ladzi ba'daha, dipanjangkan sampai ke posisi rukun yang setelahnya. Kita dari duduk istirahat, takbir Allah sampai ke tegak, itu sunnah. Ya, sunnahnya. Kalau selain takbir ihram, sunnah diperpanjang. Kalau takbir ihram, sunnah pendek. Ini perbedaannya. Nah, mungkin ada yang tanya, kenapa kau takbir Ustaz? Kok bukan subhanallah aja atau alhamdulillah atau afdalnya dzikir la ilaha illallah, kan paling afdal dzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kok pakai takbir? Yang pertama ini dari syariat. Jadi hikmah rata-rata ketahuan ketika di akhirat nanti. Nah, cuman sebagian ulama mengatakan kenapa takbir? Takbir itu artinya Allah Maha Besar. Untuk mengingatkan kita bahwasanya Allah lah yang Maha Besar, yang lain kecil gak usah dipikir. Kalau kita ngelamun Allahu Akbar, Allah yang besar, pikirkan Allah, yang lain gak usah dipikir. Jadi sebagai pengingat kita biar khusyuk terus. Allahu Akbar. Nah, kecuali tasmih ya, sami Allahu liman hamidah. Itu memang bacaan itu di dalam salah satu fikhu sejarah fikih, tarikhul fikih sebutkan bahwasanya asal muasal bacaan sami Allah liman hamidah ini waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib salat subuh. Nah,
Beliau itu bersegera mau berangkat. Subhanallah, ada orang tua jalan. Termasuk adab tidak mendahului. Jadi beliau itu tetap di belakangnya. Padahal ini sudah hampir komat ini, tetap di belakangnya. Kenapa? Menghormati orang tua. Ini loh, adabnya mereka ini. Tidak mau dari orang tua, tetap di belakang. Subhanallah, dekat masjid ini orang tua belok kiri. Waduh, bukan muslim, saya kira muslim. Belok kiri. Nah, subhanallah, Rasulullah itu sudah sholat. Tapi Sayyidina Ali saking jaga adab, beliau nggak berani langsung nyalek orang tuanya, nggak berani. Nah, waktu beliau rokok ini mau berdiri sama Jibril ditahan Rasulullah. Kenapa? Ada Ali belum datang. Sayyidina Ali belum datang karena beliau mengharapkan dapat rakaat pertama. Ditunggu. Nah, subhanallah, pas dekat pintu para jamaah masih rokok. Beliau mengatakan, alhamdulillah bisa nutupi. Alhamdulillahnya beliau sholat langsung rukuk. Maka Jibril mengatakan, katakan Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Itu apa sih Ali? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar yang memujinya. Siapa? Sayyidina Ali waktu masuk bilang alhamdulillah. Nah, ini diantara asal muasal bacaan sami Allahu kok beda dengan yang lain takbir. Tapi kenapa ini kok tasmi? Karena tadi, sehingga dianjurkan sampai sekarang membaca sami Allahu liman hamidah. Tadi ketika tidak sunnah membaca Rabbana lakal hamdu, ya Allah bagi Engkau lah segala puji. Wakila la tumat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan takbir yang akan datang. Fadillah bina syafir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا قراباتنا في ديننا ربي وفقنا فيهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما خلاقيا ولما نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون خير بالرضا منك الغيون وخذ عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.